Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa shuhada'i wa salihin wa ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikati muqarrabin wa khususan ila hadratin ma'alihi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man ya'malu ala nashri hadzal kitab lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. 8 prinsip kesuksesan. Yang kedua, manusia selalu memperturutkan hawa nafsunya dan bersegera dalam memenuhi keinginan nafsunya. Yakinlah bahwa Al-Quran adalah hak dan benar, maka segera tentanglah nafsumu. Siapkan diri kamu untuk memerangi hawa nafsu. Jadi intinya takutlah selalu pada Allah dimanapun dan kapanpun, dan jangan kau ikuti kehendak nafsu sampai akhirnya nafsu tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi untuk mendapatkan surga itu yang pertama, orang yang takut kepada Allah, maqama rabbih, gitu kan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wanahan nafsa 'anil hawa, dia tahan hawa nafsunya. Maka gimana? Fa innal jannata hiya ma'wa, dia akan kembali ke surga. Surga akan jadikan tempat tinggalnya nanti. Jangan menuruti hawa nafsu. Nafsu sekarang tuh pengennya tidur, gitu kan? Ada yang tidur. Nafsu kita tuh sekarang pengennya berbaring di atas kasur sambil main HP. Tapi ternyata kita ini disuruh ngaji. Nafsu tuh sekarang pengennya motor-motoran, gitu kan? Apalagi di rumahnya di Anyer, wah pagi-pagi tuh pengennya gimana? Jalan-jalan motor-motoran di pesisir pantai. Masya Allah. Gitu. Tapi ternyata ngaji, bahkan nanti saya ini akan tahan nafsu saya lagi, akan tambah lagi ngajinya nanti ketika libur 5 hari. Masya Allah, luar biasa. Ini calon-calon penghuni surga yang kayak gini, ya kan? Pengennya nggak puasa, lapar ini, tuh kebayang kalau ngetis gitu kan. Siang-siang es campur, gitu kan? Atau pagi-pagi nih enaknya sarapan bubur, ternyata tahan hawa nafsunya, gitu kan? Nyala. Ya. Jadi nafsu tuh pengennya kayak gitu, enak-enakan, gitu kan? Masya Allah. Ya, dasarnya baca bareng. Sholli wa sallim daiman ala
yang kedua. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah setiap orang berusaha mencari harta dan kesenangan duniawi, kemudian menggenggamnya erat-erat. Intinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah kekal. Sedekahkan sebagian penghasilanmu dengan ikhlas kepada kaum fakir miskin, agar menjadi simpanan dan tabunganmu kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah kekal. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Jadi apa saja yang ada di sisi kita ini akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana harta kita ini semuanya ini kita kasih ke Allah Subhanahu wa taala. Kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan jaga, dan Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan. Gimana caranya? Semua perkara yang disedekahkan kepada manusia atau disedekahkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya, maka akan menjadi ma indallahi baq, perkara yang di sisi Allah Subhanahu wa taala kan. Sedangkan perkara-perkara yang tidak disedekahkan ini akan lenyap semuanya. Kita punya uang 10.000, 5.000 buat beli bakso, 5.000 lagi buat sedekah. Kenapa? Sedekah pada orang yang minta-minta. Buat orang minta-minta kita sedekahkan. Maka yang disedekahkan dengan yang dijajankan ini beda. Ma indakum yanfad, yang dibeli, yang tidak disedekahkan 5.000 tadi, dia akan hilang. Untuk beli bakso, baksonya masih ada? Ada? Hilang. Duitnya masih ada? Enggak ada.